Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Salam kenal teman-teman. Kebanyakan di sini angkatan berapa sih? 22, 22 apa nama angkatannya? Siapa? Nisha Verta. 23? Tradisi rawan. Susah ya sekarang ya. Dulu 2010 ke 2014 lah ke bawah. Namanya masih ada IS-nya. Solaris, Beltranis. Angkatanku Osiris lah. Buat information system yang sekarang udah nggak ada ya. Oh tetap ada, cuman dibikin susah aja ya. Ya, yang perkenalkan nama saya Calvin Rostanto, angkatan 14 Osiris. Kebetulan juga sampai sekarang di sini ada yang komting nggak? Nah, itu jabatan seumur hidup lah. Saya juga komting sampai sekarang sih masih 2014, udah 11 tahun lebih. Dan mau ganti ya gimana, orangnya udah kemana-mana. Ya, sesi selanjutnya tadi bareng CEO sama Mas Arif ya. Sesi selanjutnya mungkin terkait data analis. Nggak nutupin ya kalau di tengah? Aman. Ya, sesi selanjutnya itu terkait data analis. Di sini mungkin teman-teman ada yang benar-benar minat data analis nggak? Bagus lah. Jadi nyambung kita ngobrol mungkin. Next paling langsung aja. Ya udah. Udah ambil lab yang minat data analis tadi? Belum ya? Udah ya? Apa lab apa? RDIP, ada DI? Ada DDI. Siap, mantap. RDIP. Mantap. Nah, lucunya aku dari lab SE sih, bukan dari DDI atau RDIP. Aku SE System Enterprise. Dulu awal waktu tahun terakhir kepikirannya adalah lulus jadi ABAPER, SAP ABAPER, custom fungsional SAP, custom Odoo dan lain sebagainya. Cuman ya jalan berkata lain. Dulu pengen banget kerja di Accenture. Accenture itu ya perusahaan SAP ABAPER, custom fungsional SAP lah. Cuman berkata lain, jalur berkata lain akhirnya ke PwC Indonesia. Waktu itu terakhir ke sini juga tesnya di sini sih. Waktu itu kampus hiring, keterima di PwC. Akhirnya kerjaannya jadi IT Risk Management yang nggak nyambung lagi sama SE, nyambungnya ke MSI. Dari situ baru banyak belajar lah, banyak ngutak-ngutik terkait data di auditor. Baru banyak minat di, kayaknya aku minat dari data analis. Cuman waktu kuliah sebenarnya juga minat sih. Waktu itu labku pilihan antara SE atau RDIP atau DDI. Jadi waktu itu mata kuliah pilihanku kalau mengarahnya pasti kedua itu, antara SE, terus mungkin RDIP itu ke forecasting, terus apa ya mata kuliah pilihannya, ya itulah antara dua lab itu. Jadi masih ada minat-minat ke data analytics waktu itu. Ini udah belum? Bingung ngomong apa lagi? Itu mungkin pengalaman ya. Jadi pertama kali kerja waktu itu sama PT Tati, mungkin masih ada PT Tati ya sampai sekarang. Waktu itu lulus langsung kerja freelancer di PT Tati selama kurang lebih berapa bulan ya, 3-6 bulan, nggak nyampe 6 bulan kayaknya. Waktu habis itu baru ke PwC ngurusin IT Risk Management, auditor, consulting. Banyak pengalaman di PwC sih waktu itu. Banyak pengalaman di PwC karena apa? Kita ngadapin klien yang beda-beda, fungsi bisnisnya beda-beda, bisa jadi finansial, startup dan lain sebagainya. Banyak pengalaman beda-beda dari berbagai macam industri di PwC. Dari situ akhirnya minat ke startup. Waktu itu sempat ke startup juga, salah satu startup terkait financial tech, namanya FAST. Nanti juga ada Mas Tamam juga sempat cross pekerjaan di FAST. Cuman Mas Tamam sebagai PM waktu itu dan aku sebagai data analis. Ya mungkin itu sih, Calvin as a data analyst mungkin judulnya.
hari ini ya. Karena kalau di Tor aku baca lebih banyak terkait cerita pengalaman, terkait tantangan, terus bagaimana cara menghadapinya. Next. Ya ini mungkin kurang lebih journey yang tadi tak ceritain sih, tadi sempat di FAS sebagai data analis, terus terakhir sampai sekarang di BRI Group sebagai data analis di Pegadaian. Teman-teman pasti tahu Pegadaian lah. Sebagai data analis, culture-nya beda sih antara FAS sebagai startup dan sebagai company yang udah mature selama beberapa tahun ke belakang. Culture-nya pasti beda, terus tech arsitekturnya juga pasti beda banget. Terus di terakhir juga sempat jadi subject matter expert di salah satu company namanya Alta Consulting untuk ngembangin culture data management, gak cuma culture sih, ngembangin arsitektur data management di salah satu kliennya Alta waktu itu. Ya mungkin next. Langsung ya. Sini ada yang tahu bedanya? Anggaplah belum baca ya. Ada yang tahu bedanya DA, DS sama DE enggak? DA data analis, DE data engineer, dan DS data science. Mungkin ada yang mau volunteer enggak? Bahasa Indonesia ini kan bahasa Inggris, mungkin ngertiin aja lah. Kok kamu udah lulus? Oke, terima kasih Mas. Kalau pemahaman saya itu DS itu kita memberikan data ke manusia. DA itu kita ketemukan data dengan data, kita melihat hubungan antar data. Kalau kembali DA yang data manusia, DS data ke data. Kalau DE itu data dengan mesin, gitu, dengan infrastruktur seperti itu Mas. Ya benar. Thank you, siapa tadi? Aku lupa nama. Renaldi ya? Renaldi. Ya benar, Renaldi. Thank you Ren. Ada Ray juga di MSI ya. Arai. Ya, jadi kalau kurang lebih sebenarnya di dunia kerja ini nggak akan kita kenal benar-benar separatornya antara mana sih DA, mana sih DS, mana sih DE, karena ujung-ujungnya percayalah teman-teman ke depan ketika berkarir di bidang data itu kita ngerjain ini semua, DA, DE, DS. Percayalah itu, nggak mungkin teman-teman sekarang mungkin belajar terkait teknik peramalan forecasting, harapannya di depan melakukan forecasting ketika menjadi data analis. Ya itu teman-teman akan lakuin, tapi teman-teman juga harus nyari datanya dari mana. Kita harus jadi DE, kita harus narik datanya dari sistem yang udah ada di perusahaan. Terus forecasting sendiri juga kita melakukan modeling, kita melakukan evaluasi model, itu juga kerjaan-kerjaan data science sih. Jadi percayalah teman-teman, ketika teman-teman pengen jadi data analis, teman-teman juga harus menguasai 3 bidang ini sih. Data engineer, data analis, sampai ke data science. Next. Ya ini beberapa project yang pernah tak kerjain. Mungkin sebagai gambaran ngapain aja sih data analis itu. Yang pertama itu kebacakan ya. Yang pertama itu ada project melakukan customer clustering. Jadi waktu itu ada project untuk menyatukan data nasabah BRI dan data nasabah Pegadaian. Kita melakukan clustering untuk memberikan kira-kira mana sih nasabah yang bisa diprospek untuk dinaikkan nilai pinjamannya atau bahasa finansialnya outstanding loan-nya. Jadi dari situ kita bisa dapat omset yang lebih banyak. Tapi dengan memitigasi resiko-risiko yang ada, karena kan kita ngasih pinjaman ada resiko untuk dia nggak bisa ngebalikin uangnya dan sebagainya. Makanya itu kita ngebuat customer clustering untuk melihat historikalnya dari nasabah tersebut kira-kira baik nggak untuk kita berikan nilai tambah pinjaman. Jadi dari situ kita bisa dapetin peningkatan omset sekitar 3-4% di tahun berikutnya dari proyek tersebut. Terus yang kedua ada proyek terkait time series forecasting. Jadi di proyek ini yang tak lakuin adalah melakukan forecasting kira-kira berapa banyak sih uang yang harus didepositokan perusahaan ke pihak ketiga. Karena kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan deposit, lalu depositnya itu disalurkan ke nasabah. Jadi waktu itu
pekerjaan masih sangat manual untuk melakukan forecasting menggunakan Excel spreadsheet dan lain sebagainya. Masih banyak error-error, human error di sana karena datanya yang diolah begitu banyak. Aku coba melakukan otomasi dengan melakukan forecasting, time series forecasting menggunakan BigQuery. BigQuery tempat nyimpen datanya, dilakukan forecasting di sana sampai dilakukan output, diberikan outputnya dalam bentuk visualisasi di Tableau. Jadi itu bisa ngurangin sekitar hampir dari 70% error, human error waktu itu, error forecasting RMSE itu sampai ke angka 10-5%-an lah. Terus yang ketiga ada project terkait solving financial discrepancy. Jadi waktu itu ada problem dari tim finance sama tim produk itu beda pencatatan omset atau labanya lah. Dari situ bedanya itu antara sekitar 60%. Jadi aku harus cari di mana sih bedanya, pencatatannya di mana sih, apa cara ngitungnya beda. Itu aku coba cari di project ini. Sampai ke bedanya itu tinggal 5%. Akhirnya bisa dijadikan satu untuk dilakukan reporting ke manajemen lah, CEO. Dan yang terakhir ada project mendigitalisasi end-to-end processing data. Jadi mulai dari collecting sampai ke reportingnya seperti apa. Waktu itu produknya masih baru, dilakukan secara manual. Kita harus ngumpulin data dari lapangan seperti satu-satu dari masing-masing region. Sampai ke terakhir gimana sih reportingnya secara otomatis. Ini juga effortnya juga sangat besar sih, karena dari proses manual yang benar-benar manual di lapangan, dilakukan pengumpulan data satu-satu di banyak region di Indonesia, dilakukan secara otomatis sampai ke jadi visualisasinya lah. Yaitu kira-kira gambaran kurang lebih beberapa project yang pernah tak kerjain sebagai data analis. Semoga dapat gambarannya sih. Next, ini apa sih? Rusak ya gambarnya, pecah ya. Ya ini beberapa dashboard yang pernah tak bikin. Jadi ini project pertamaku. Ini ada yang main FPL nggak di sini? FPL, Fantasy Premier League. Good. Nggak pengen jadi analis. Oh Aldi ya. FPL, kalau nggak FPL ini FM, Football Manager. Main lah itu, seru itu. Nggak ada yang suka bola emang. Ya itu FPL Fantasy Premier League dan Football Manager itu dua game bola yang isinya itu cuma angka. Di situ objektifnya adalah gimana caranya tim kita menang, itu aja sih, dengan angka yang ada. Jadi proyekku yang pertama ini kerjaan iseng sih, aku pengen bikin portofolio gue sendiri. Jadi aku nge-scraping data dari Premier League, dari websitenya Premier League, English Premier League, liga di Inggris, liga sepak bola di Inggris kalau yang nggak tahu. Jadi aku nge-scraping data dari semua pemain di Premier League, semua klub di Premier League, mulai jumlah tendangan, jumlah gol, jumlah tendangan mengarah ke gawang, jumlah save dari kiper, jumlah tackling dari back, jumlah umpan berhasil dari pemain tengah ke pemain depan. Aku nge-scraping data itu semua buat jadi visualisasi. Jadi aku dapat di sini ada beberapa metrik sih, kayak misal expected goal. Jadi expected goalnya striker itu berapa, sampai ke kayak misal ada tiap pemain sama tiap tim. Ada juga di situ ada best goalkeeper, best attacking defender player. Jadi ada pemain-pemain kayak Trent Alexander-Arnold yang golnya banyak padahal dia back. Itu ke capture di sini. Kenapa gitu? Karena di Fantasy Premier League itu base-nya poin. Ketika cetak gol dapat poin, dan back kalau cetak gol dapat poin, itu poinnya lebih besar daripada striker cetak gol. Karena kan agak nggak make sense ya, back cetak gol, meskipun sekarang udah jadi hal yang lumrah sih. Jadi nge-scraping data dari situ sampai jadi visualisasinya, dan visualisasi ini aku jadiin dasar buat milih pemain di Fantasy Premier League. Jadi itu proyek pertamaku, dan ini aku dokumentasikan di Medium semua. Jadi apa sih lesson learn dari visualisasi ini? Jadi ini proyek pertamaku, bukan pertama sih. Ya iseng-iseng lah, proyek iseng-iseng dari aku sendiri. Otomasi ini, dan tiap weekend kan ada pertandingan bola, ini update otomatis tiap weekend. Terus itu ya yang lain adalah
kerjaan sih, pecah juga gambarnya. Ada beberapa dashboard di Looker, di Tableau, sama ini di Jira. Kalau teman-teman pernah lihat Jira. Jadi sebagai data analis kita bikin visualisasi itu nggak cuma di satu tempat sih pasti. Bisa di Tableau, Looker, Jira, Metabase, Power BI. Ya itu sih. Terus next. Terus apa sih challenge yang nggak kelihatan sebagai data analis? Mungkin itu pertanyaan kedua Titor yang coba tak jawab. Apa sih challenge yang next aja lah, langsung aja. Ya ini ada yang tahu iceberg framework nggak? Framework iceberg. Tahu kan? Jadi iceberg itu nggambarin apa sih yang sebenarnya kita lihat dan apa sih yang sebenarnya nggak kelihatan. Jadi kalau kita ngelihat data analis itu kerjanya machine learning, bikin visualisasi, bikin otomatis report, itu yang kelihatan aja sih. Sebenarnya seharian itu kerjaan kita bikin dashboard itu paling cuman sejam lah dari 8 jam kerja. Karena dashboard itu tinggal drag and drop. Tapi apa sih yang nggak kelihatan di balik itu? Sebenarnya ada banyak hal, nggak cuma ini sih. Ini yang aku dapetin dari salah satu framework aja. Jadi ngekstrak data. Terus yang kedua understanding data request. Jadi ketika ada bisnis request data A, B, C, bisnis itu nggak akan datang dengan aku minta data dong, kolomnya ini, kolomnya A, B, C, D, E, F, tujuannya X, tolong analisa dong. Apa random banget, analisa apa maksudnya, apa yang dianalisa? Itu pasti datanya kayak gitu sih. Apalagi ada yang datang, aku minta data terkait ini dong, apa kolomnya apa, nggak ada yang tahu kita kolomnya apa. Nah itu sih masalah-masalah kayak gitu yang sering kita hadapin. Terus transform data, ini terkait data quality, pasti banyak banget. Ya 90%, 70-90% terkait data analis itu kerjanya terkait data quality sih. Data quality di perusahaan. Ngebersihin data dulu, ngetransform data dulu, ngeekstrak data dulu sebelum jadi report. Terus understanding source data, ini juga terkait ekstrak data, terus filter dan custom processing data, dan terakhir setup batch scheduling, ini juga terkait data engineering lah. Gimana datanya di store ke data warehouse, dari data lake dan lain sebagainya. Next lah. Jadi ini kira-kira challenge data analis. Isinya cuma meme. Kebayang nggak? Aku tanya kamu dong yang tanya nggak ya enaknya ya? Tanya aja lah. Dari kamu yang meme, tak tendang cuk. Yang pertama itu kira-kira maksudnya apa? Paham nggak? Yang pertama tuh maksudnya udah ngebikin banyak visualisasi tapi sama sekali nggak dilihat sama si stakeholder. Ya benar. Ya itulah yang kejadian sih di perusahaan pasti. Kita diminta bikin dashboard, tapi ujung-ujungnya dashboard itu jadi cuman menu-menu storage. Ujung-ujungnya pasti stakeholder tanya bisa diekstrak Excel nggak? Bisa diekstrak CSV nggak? Itu sih yang kejadian. Dan aku pernah baca salah satu artikel di Medium, bagus sih, judulnya adalah The End Era of Dashboard. Yaitu nanti bisa teman-teman cari lah. The End Era of Dashboard. Jadi sekarang eranya itu lebih ke user atau stakeholder itu lebih pengen ngelihat prosesnya sampai jadi dashboard itu datanya diapain aja. Jadi itu lebih menggunakan notebook LLM sih. Notebook bukan notebook LLM. Terus yang kedua ini yang tak maksud tadi. Jadi understanding data request. Jadi after we process the data and we do an EDA, exploratory data analysis itu dari manager ada isu kita nggak nemuin correlation antara data sama outputnya. Terus dari manager cuman bilang just clean the data. Apa maksudnya? Ya itulah, itu yang kejadian di dunia nyata. Terus ini yang terkait incomplete data source table. Ini juga masalah data quality sih. Data quality. Next. Nah ini yang pertama. Jadi challenge yang pertama yang sering kita hadapin adalah unclear objective yang aku sebutin tadi sih.
Jadi dari stakeholder, dari user itu nggak akan jatuh. Sorry. Tes. Ya, dari stakeholder atau user itu nggak akan pernah clear terkait datanya. Kita harus ngelakuin meeting, harus ngelakuin understanding dulu maksudnya user ini apa, output yang diharapkan dari user ini apa. Itu kita harus lakuin meeting dulu, nggak bisa kita langsung ekspor datanya, pasti data yang diminta akan beda sama yang dimaksud user. Jadi itu yang kita lakuin sih. Kalau masalah narik datanya pakai SQL kan paling cuma 5-10 menit lah. Mentok sejam kalau datanya agak repot. Belum ya. Cuman yang paling effort adalah memahami apa sih yang dimaksud dari user, apa sih yang di output yang diharapkan dari stakeholder dari data tersebut mau diapain. Itu sih yang pertama. Ada yang tahu maksudnya gambar ini enggak? Angkat tangan. Angkat tangan aja udah. Jawab apa aja. Kan aja kan? Apa? Izin menjawab ya Mas. Dari gambar ini tadi pertanyaannya apa aja yang ada di gambar ya? Enggak. Maksudnya gambarnya apa? Bukan apa aja yang di gambarnya kaca. Ini gambar apa berarti ya? Ya, maksudnya apa maksudnya? Kalau yang saya lihat maksudnya di sini itu adalah kalau yang dari sisi kiri gambar ini itu abstrak Mas, kayak seniman gitu. Terus dari yang kanan itu lebih ke juga abstrak, cuman bisa lebih jelas dideskripsikan satu persatu dari gambarnya. Jadi yang kanan bisa lebih dipahami, Ya. yang kiri Abstrak. lebih abstrak. Oke, sip. Ya, kurang lebih bener lah. Jadi, ya boleh. Mau coba jawab Mas? Boleh. Itu tuh maksudnya tuh objektifnya itu sebenarnya udah jelas, kelihatan gede harus ngapain, tapi seringkali karena datanya kayak tahu rame atau gimana, akhirnya ke distraksi gitu dan akhirnya jadi blinding lagi. Ya, kurang lebih itulah. Jadi maksud sebenarnya dari gambar ini tuh kita harus benar-benar clear objektifnya apa. Karena ketika kita suruh orang tutup mata, suruh megang gajah, terus mungkin ada mbak-mbak ini pegang apanya ini namanya? Apa namanya dia? Hidung ya, belalai. Dia mungkin nggak akan tahu kalau itu gajah. Dia nebak itu apa ya, nggak tahu lah. Terus ada yang megang pantatnya gajah. Boleh nggak sih ngomong itu ya? Live YouTube ya. Terus mungkin ada yang nggak megang sama sekali, ini ngapain orang ini? Ya itu sih. Jadi kita harus benar-benar clear full objektifnya apa. Kalau ini gajah gitu. Jangan sampai kita cuma meraba-raba depannya aja, belalainya, gadingnya aja. Ya itu sih. Kita harus benar-benar tahu full objektif dari data tersebut mau diapain, outputnya apa, dan harapannya dari stakeholder itu apa. Dan ya dari situ kita bisa nge-define sendiri kolom-kolomnya apa sih nantinya. Jadi sebenarnya user nggak perlu nge-define aku pengen kolom A, B, C, D. Mereka nggak sampai perlu define itu. Tapi yang penting adalah outputnya yang diharapkan apa, objektifnya apa, dan seterusnya. Next. Tinggal 16 menit ya. Ya ini terkait data quality lah. Yang kita hadapin di perusahaan apalagi di company yang udah mature itu data quality masalahnya. Karena datanya pasti dari awal itu diolahnya manual, terus pindah sistem, ganti sistem. Sistemnya banyak banget. Cerita di kantorku sekarang ada kurang lebih 100 aplikasi. 100 aplikasi bisa jadi ngomongin tanggal aja, ngomongin tanggal pasti formatnya beda-beda. Ada yang pakai strip, ada yang pakai garis miring. Ketika kita ekspor ke data warehouse, itu PR banget. Itu ngabisin waktu di situ pasti. Terus mungkin harusnya kolom ini keisi, tapi boleh kosong. Misal contoh, nama ibu kandung di industri finansial itu penting banget. Ketika teman-teman datang ke bank pasti ditanya nama ibu kandung. Tapi di industri itu penting banget, di industri finansial. Cuman di case saat ini
dari migrasi sistem yang udah ratusan tahun lalu, ada nama ibu kandung yang masih kosong. Ada yang diisi nama ibu kandung mama, almarhumah. Gimana itu coba? Itu sih masalah-masalah data quality ini pasti banyak yang waktu untuk melakukan analisa data akan habis di data quality. Next. Terus yang kedua itu ya ini terkait pressure dari tim data. Ketika ada data salah itu pasti tunjuk-tunjukan. Lah orang ini salah, tim data salah, tim produk salah. Siapa yang salah? Semua yang salah. Dan pressure-nya tim data ini pasti besar banget terkait khususnya di industri finansial ya. Di industri finansial pelaporan data ke regulator, BI, OJK dan lain sebagainya itu jadi hal yang sangat penting banget. Ketika ada data salah itu ya pasti tim data yang disalahin. Padahal bisa jadi salahnya di frontnya. Ketika tadi contoh nama ibu kandung nggak ada validasi nama, terus nomor telepon diisi NIK. Ya gitu-gitu kan perlu validasi di front kan sebenarnya. Bukan salah tim data. Tim data kan cuma nge-consume aplikasi di frontnya. Itu sih. Tapi ketika ada regulator pelaporan salah itu pasti yang ditunjuk tim data salah. Itu. Yang ketiga, yang keempat terakhir. Ya, yang keempat terakhir ini masalah itu di dashboard ABC banyak sekali, cuman nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang tahu artinya. Jadi gimana kita caranya jadi data analis itu soft skill lain ya. Gimana caranya kita menceritakan data, ada ilmunya, data storytelling, ada bukunya juga. Bisa teman-teman pelajari lah. Jadi kita ketika ada tim user stakeholder minta bikin dashboard, cross check dulu benar-benar butuh nggak dashboard tersebut, bakal dilihat enggak. Terus kalaupun kita bikinkan, sebisa mungkin kita harus bisa menceritakan dashboard tersebut tanpa perlu menceritakan secara verbal. Dari gambar aja tahu maksudnya ini ABC. Itu sih. Jadi kita nggak perlu cerita secara verbal tapi si user tahu maksudnya dashboard tersebut apa. Itu juga salah satu tantangan mungkin. Dan ilmunya ada sendiri, data storytelling. Next, itu sih paling challenge-nya. Terus apa sih yang harus disiapin? Aku mau dong volunteer. Kira-kira apa sih yang perlu disiapin jadi data analis itu baik hard skill maupun soft skill? Siapa tadi yang mau jadi data analis? Boleh bang? Boleh bang. Apa hard skillnya dulu deh? Iya. Iya. Dari misalnya data dari 2023. Jadi kalau untuk hard skill mungkin Python atau SQL, kemudian library Python seperti Pandas untuk modifikasi data frame dan lain-lain. Terus kemudian Power BI juga. Kemudian tapi untuk soft skill itu lebih penting karena di sini kita kan nanti bakal membuat reporting di mana yang membaca itu dari pihak non teknikal. Jadi kita harus membuat bagaimana data kita itu bisa dibaca tanpa orang lain itu harus puyeng maksud dari diagram itu apa. Jadi pemahaman tentang bisnisnya itu jadi fondasi utama untuk orang dengan minat karir ke data analis. Good point. Ada lagi nggak tadi? Nggak mau ngaku sekarang. Ya udahlah, kurang lebih udah ke cover sama Mbak Nisa ya? Oh Mutia, sorry. Anissa Mutia kan namanya ya? Bukan? Thank you Mbak Mutia. Jadi ya kurang lebih udah disebutin lah tadi, teman-teman juga udah tahu terkait skill soft skillnya. Next. Oh ini nggak usah lah, kelamaan. Next aja. Ya kurang lebih ini yang aku cari, yang aku dapetin ketika bukan research, dibantu ChatGPT juga. Tapi dari ChatGPT itu ngasih source ke salah satu researchnya terkait 2.500 link in data from investigation of essential skill for data analysis yang dilakukan Jin Shang. Keren kan jadinya, padahal dibantu ChatGPT. Bukan ChatGPT sini, Gemini Pro. Ya, essential skill ini, jadi maksudnya dari penelitian ini dia nge-scraping 2.500 data requirement untuk job data analis itu apa aja.
Untuk skillnya itu yang pasti query, SQL maupun NoSQL. Kenapa NoSQL yang jadi penting sekarang? Karena data kita itu udah nggak structure, cuma structure lagi, cuma lebih ke unstructure, audio, gambar, dan lain sebagainya. Kita harus bisa nge-extract itu jadi sebuah data. Itu maka kenapa pentingnya query NoSQL. Itu jadi poin lebih teman-teman lah. Terus yang kedua Excel spreadsheet. Ini nggak akan jauh-jauh, belum disebutin tadi mungkin ya. Ini paling penting, SQL sama SQL, karena stakeholder minta bisa nggak diekspor SQL atau CSV. Terus yang ketiga baru visualization tools, Tableau, Power BI, Python atau R, statistik, cloud dan big data ini juga penting sih karena sekarang datanya udah gede banget. Dan pengetahuan terkait cloud dan big data, gimana data di storage ke cloud, itu juga jadi penting karena itu salah satu tools untuk jadi data engineer. Itu juga jadi penting sih sekarang. Terus AI, ML lah pasti. Terus yang terkait soft skill, analytical, critical thinking, problem solving ini juga penting. Dua hal teratas ini, tiga hal teratas ini penting sebagai data analis. Critical thinking, kita harus benar-benar kritis data yang diminta terkait apa. Problem solving, kita harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah tersebut by data. Terus yang ketiga communication atau data storytellingnya. Leadership, kolaborasi dengan tim bisnis, manajemen ini juga jadi penting. Ketika kita mau manage project dan sebagainya, itu juga banyak terkait hal tersebut juga sih. Terus domain knowledge ini yang penting sih, business acumen, karena sekarang ya kalau aku ngelihat kita itu semua orang bisa jadi data analis, semua orang bisa drag and drop visualisasi, semua orang bisa ngelakuin itu. Apa sih yang jadi beda? Domain knowledge ini, expertise teman-teman di data analis, karena sekarang zamannya data analis itu bukan lagi role sebagai data analis, tapi risk analis, performance analis, HR analis. Temukan expertise teman-teman lah. Itu jadi penting, itu jadi nilai pembeda teman-teman sebagai data analis. Dan yang terakhir continuous learning. Pastilah. Next. Terus saran kedua, bukan saran sih. Yang aku alamin kedua adalah instead of being data analyst, being expertise tadi juga. Dan kuasai juga 10 domain knowledge dari DM Book, domain knowledge of data. Ada nggak sih pelajaran ini? Ada lah harusnya ya. DM Book, Dhamma Book, nggak ada? Belum atau nggak ada? Nggak ada ya? Masa nggak ada sih? Data management di IT service management kali ya? Nggak ada juga ya? Kayak ITIL. Maksa bu. Iya, cuman nggak ada terkait data management nggak ada ya? Ya, instead of being data analyst, coba pelajarin data. Ini jadi nilai pembeda teman-teman juga. Kita, pecah banget sih gambarnya. Aku juga nggak apa lah 10 knowledge-nya. Jadi ada data governance, data arsitektur, data modeling dan desainnya terkait data science, data storage, data security, data integration dan interoperability ini terkait data engineering, dokumen dan content management ini terkait apa ya? Dokumen hard copy itu juga berupa data kan. Terus data warehouse dan business intelligence terkait DA, metadata management, data quality, data governance. Ya, kuasai 10 ini nggak cuman data analis saja, karena ini bisa jadi benar-benar pembeda teman-teman dengan data analis lain di luar sana. Next. Yang terakhir portofolio sih yang paling penting dari teman-teman. Coba banyak sekali dataset di luar sana gratisan, public dataset, bisa teman-teman olah, bisa teman-teman mau apain aja bisa aja. Dari Kaggle, dari BigQuery juga ada. Dan yang terakhir coba ikut lomba Excel. Karena aku mewakilin kantorku lomba Excel sih. Seru ini. Seru. Gratis enggak gratis sih. Kalau profesional daftar 150.000 ya. Murah ya. Seru ini. Bisa jadi portofolio teman-teman juga pernah ikut lomba Excel. Financial modeling lombanya namanya Financial Modeling World Championship. Indonesianya di Jakarta, kalau lolos Indonesia ke Las Vegas. Ya itu bisa jadi portofolio teman-teman juga sih. Itu sih paling kalau dari data analis, terakhir paling portofolio. Banyak sekali, kayak ibu yang pertama. Itu sih paling
dari data analis, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Boleh. Ini mic-nya tak kasih apa gimana? Sip. Ya Mas, perkenalkan nama saya Alfa Profoman Gambar 22. Ya. Saya sini izin menyampaikan 2 pertanyaan ya. Boleh. Oke, yang pertanyaan yang pertama itu gimana sih cara kerja atau flow-nya di perusahaan Mas itu terhadap data analis? Kan seperti yang kita tahu kan tadi ada DE, DS, DI digabung semua kalau di perusahaan. Nah itu gimana? Ada satu orang jadi project ini, misal satu orang analisis churn tentang customer sebelum jualan, atau dibikin satu orang 3 tim, atau kelompok 3 tim, isinya yang pertama DE sampai pre-processing, habis itu analisis data sekarang gimana, ada yang prediksi juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut Mas pandangan terhadap data analis terhadap agentic AI atau ALM yang sekarang lagi populer itu gimana terhadap kemudahan dari data analis dan terhadap lowongan pekerjaan nantinya terhadap data analis. Iya. Oke. Terima kasih Mas. Thank you. Fikri itu? Alif. Alif. Langsung dijawab apa? Langsung jawab aja ya, biar cepet ya. Biar ingat juga. Thank you Alif, pertanyaannya bagus banget sih. Jadi yang pertama, pola kerja tim data lah ya, tim data. Nah, yang pengalamanku ya, yang sering tak temuin adalah data analis itu pasti dipecah ke masing-masing domain, produk atau domain atau apapun itu, ada HR, risk, misal ada produk A, produk B, produk C, data analis pasti dipecah. Cuman DE itu pasti centralize kebanyakan, centralize tim data. Jadi ketika DA mau mengajukan data yang belum ada di data warehouse, jadi kan konsepnya ada OLTP dan OLAP. Di OLTP transaction, di OLAP kan nggak semuanya OLTP dimasukin OLAP kan. Nah ketika ada data di OLAP belum ada di OLAP, mereka akan request ke tim DE yang centralized tadi, bos kasih dong tambah table ini ke data warehouse. Nah itu sistemnya udah centralized sih. Jadi DE itu centralized, DA-nya yang baru sebar kemana-mana. Dan DS itu resource-nya biasanya terbatas sih. Dan biasanya juga kerjanya itu pasti di DA juga, modeling, bikin forecasting, bikin clustering. Nah itu kenapa pentingnya teman-teman di sini sebagai DA itu nggak cuma bikin visualisasi, tapi ngerti terkait hal-hal kayak gitu sih. Dan seringnya juga kita yang ngerjain data engineer juga sih. Jadi penting juga belajar Spark sih kayaknya tools yang paling umum di data engineering buat mindahin data ingestion. Itu sih paling yang pertama. Yang kedua, semoga menjawab ya. Yang kedua tadi terkait pandangan terkait AI lah ke tim data. Nah itu pentingnya kenapa teman-teman coba kuasain domain knowledge, business acumen. Karena AI itu nggak bakal, mungkin sekarang ya, nggak tahu ke depannya, nggak bakal bisa tahu domain-domain yang spesifik kayak misal di dunia finansial ada yang namanya metrik-metrik kayak OSL, NPL, LAR. AI itu nggak akan bisa tahu itu ketika kita belum ngasih konteksnya dia. Nah itu pentingnya teman-teman di sini jadi expertise di satu bidang analis, karena ketika teman-teman di sini data analis cuman pengennya visualisasi data itu, ya itu udah bisa dilakukan AI lah. Di PPT ku sekarang ini juga bisa jadi 50% merupakan hasil AI. Ya AI bukan ancaman sih, karena ya itu bakal membantu teman-teman lah. Jadi pentingnya apa yang jadi beda teman-teman dengan AI, cari itu sih. Cari business acumen, cari domain knowledge, cari storytellingnya, karena ya nggak bisa ngelakuin itu sekarang, nggak tahu ke depan. Ya itu sih paling. Semoga menjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi. Boleh. Fasli. Terserah. Oke Mas, sebenarnya terima kasih atas semangatnya. Izin saya Fasli di sini mau tanya. Tadi kan Mas sempat mention kayak ada data risk, data apa lagi? Tadi itu yang ada di 10 DM gitu. Nah itu kan secara langsung berarti jenis data analis itu juga tergantung data yang mau diolah atau proses itu juga
beda-beda dulu, nanti kayak spesifik fokusnya. Nah, dari pengalaman Mas, apakah data analis itu juga perlu memahami kayak misalnya kita berbicara soal data analis, apakah sebagai data analis harus paham bagaimana analis itu bekerja segala macam teknologi dan gimana baru bisa kerjain hal itu, dan berarti secara langsung kita tentu juga harus memahami banyak hal selain cuma mengolah data, filtrasi data dan segala macam, atau itu ada bagian sendiri dalam perusahaan. Karena yang saya tahu sekarang kan memang di perusahaan-perusahaan gede kan apa-apa serba data, filtrasi data segala macam. Nah, data analis itu apakah mereka semua yang ngegarap atau dia cuma terima kayak intinya gimana langsung gambarin gitu filtrasinya atau gimana kayak gitu? Oke, itu dari saya, terima kasih Mas, semoga bisa dipahami. Paham. Coba exit dulu di slide. Oh, ini PDF langsung ya, di PDF ini. Udah nggak usah. Ini apa sih? Oh, kursor. Kirain apa? Kok gitu sih gambar. Iya sih, jadi ya tadi sama seperti yang tak bilang sebelumnya, karena jadi data analis yang cuman harapannya cuman ngevisualisasi data, drag and drop visualisasi itu ya sekarang kayaknya bakal kalah sama yang AI lah. AI bisa lakuin itu, bisa sampai bisa nge-generate insight-nya apa, kita cuman ngasih dataset, kasih ke ChatGPT, kasih insight dong terkait dataset ini. Itu AI udah bisa banget sih. Tapi yang jadi penting adalah apa yang jadi pembeda kita sebagai data analis itu sih. Jadi salah satu propose yang tak berikan adalah belajar domain knowledge dari data management. Data management itu nggak cuma data analis itu cuma satu bagian dari 10 domain knowledge dari data management, karena hal itu juga akan yang jadi mendorong teman-teman untuk step up ke mungkin jadi data manager, jadi level yang lebih tinggi lah. Ketika pemahaman teman-teman terkait ingestion data, tahu harusnya, terus data quality itu seperti apa. Contohnya di perbankan atau industri finansial itu kita harus menuin 12 data field yang harus diisi, yang harus dilaporin ke OJK. Itu kita harus benar-benar solve hal-hal tersebut. Jadi ketika data analis itu tinggal nge-consume data yang udah bersih. Itu jadi poin plus lah dari kita sebagai data analis. Itu nggak sih maksudnya atau gimana? Karena data analis juga ini kan nge-consume data warehouse. Nge-consume data warehouse itu datanya udah harusnya benar-benar bersih kan. Nah, ketika ada data frontnya itu masih di OLTP-nya masih berantakan, ke migrasi ke data warehouse-nya pasti juga effort banget sih. Itu pengetahuan data engineer yang perlu diketahui juga sih. Mungkin itu sih pasti. Kalau belum menjawab nanti bisa chat langsung. Baik Mas, karena waktunya di rumah sudah selesai, mungkin bisa diakhiri dulu closing statement. Oh ya, udah ditutup. Oh gimana sih sistemnya? Ya, closing statement lagi. Oh, ya closing statement sih, ya tadi sih closing statement udah kurang lebih 2 hal itu tadi. Instead of being cuman jadi data analis, teman-teman banyak explore lah terkait data engineer, data science, data quality, data arsitektur, data governance, data integration, data ingestion dan lain sebagainya. Explore hal-hal tersebut, nggak cuma fokus ke data analis, karena data analis sekarang juga udah bisa dilakuin by AI, agentic, karena zamannya sekarang juga agentic AI. Bahkan di agentic AI kita bisa nge-generate dashboard juga sih. Itu sih. Jadi instead of cuma being data analis, belajar juga 10 domain knowledge dari data management dari DMPOK, itu nama frameworknya. Terus yang kedua portofolio itu sih mungkin dari aku. Terima kasih banyak kesempatannya HMSI dan IKASI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang untuk Mas Fadil.